membawa sesuatu ya, atau perbekalan itu seminimal mungkin, tapi harus safety mungkin. Nah, itu yang susah. Kondisinya mendung, entah hujan atau enggak ya kita nggak tahu. Kondisi Surken sedang tidak baik-baik saja ya. Bagi yang ingin melakukan pendakian ke Surken, itu harap lebih mempersiapkan fisik dan mental serta peralatannya. Oke, gue Randy dari Ruang Randy Tramper ya. Jadi gue punya project untuk solo hiking ke Gunung Gede, itu via Putri lintas Cibodas ya. Konsep yang bakal gue pakai di solo hiking ini itu adalah ultralight. Jadi gue nggak pakai carrier dan gue nggak pakai tenda ya. Jadi yang gue pakai adalah depek dengan ukuran sekitar 50 liter ya, dan hammock ya, serta flysheet ya. Nah, memang cukup riskan untuk kondisi mendaki dengan konsep yang gue pakai saat ini ya, khususnya di bulan September atau di akhir September ini, karena memang ini udah masuknya cuacanya tuh yang rentan sama hujan ya. Dan memang untuk intensitasnya hujan di sana itu tinggi. Jadi setiap sore itu info dari orang sana itu selalu hujan. Tapi insya Allah maksudnya gue nggak sembarangan atau asal-asalan ya. Tentunya gue melakukan hal ini pun juga sudah berdasarkan dari pengalaman dan survei ya, sehingga gue memantapkan untuk menggunakan konsep ultralight ini. Jadi memang di konsep ultralight ini nggak mudah gitu. Yang biasanya itu menggunakan carrier pada saat melakukan pendakian, kemudian dia menggunakan depek ya, itu akan jauh lebih sulit karena kita melawan ego kita untuk membawa sesuatu ya, atau perbekalan itu seminimal mungkin, tapi harus safety mungkin. Nah, itu yang susah ya. Maka di situ gue akan coba ya, pengalaman berdasarkan dari pengalaman untuk melakukan yang udah gue lakukan ya, mendaki Gunung Gede Pangrango, dan sekarang akan gue aplikasikan dengan konsep solo hiking ultralight ini ya. Gimana nanti hasilnya ya wallahu alam, semoga diberi kelancaran dan diberikan perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat nanti gimananya, nanti akan gue update ya. Gue berangkat nanti itu di hari besok ya, hari Kamis malam, mungkin sekitar jam 12-an dari Ciputat, naik motor sendiri ya. Oke, itu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang udah jam berapa? Jam 5 subuh. Jadi agak kesiangan berangkatnya. Ini kita baru sampai puncak pas. Kelihatan biru-birunya tuh udah mau sunrise. Jadi rencana sholat subuh di jalur ini, kayaknya sholat subuh di Cibodas ya. Tadi dari rumah itu jam 3:30 subuh ya.
Sekarang jam 5 udah nyampe puncak pas. Sebentar lagi insya Allah sampai Cibodas. Oke. Kita lanjut Cibodas. Oke guys, sekarang kita baru lewatin base camp GPO pendaftaran. Ini udah di ketinggian 1492. Sekarang udah jam 8.38, jadi kesiangan. Yang harus naiknya jam 5 subuh. Tujuan nyampe sana siang atau sore. Wallahu alam nanti kita sampai sana jam berapa. Sampai atas. Kondisinya mendung. Entah hujan atau enggak, ya kita nggak tahu. Oke, kita ketemu lagi nanti di depan. Oke guys, kita udah di pos, bukan pos ya, pos jaga ini. Jadi setelah base camp GPO itu ada pos jaga. Jadi kayak gini pos jaga. Nah, dari GPO pos jaga ini itu kurang lebih tadi 8 menit, 9 menit, 10 lah ya, 10 menit jalan santai plus ngap, jadi 10 menit. Nanti setelah ini ada lagi pos, itu pos ojek di atas, masih jauh. Oke, kita lihat lagi nanti ya. Alhamdulillah, bismillah, gue udah sampai di pos ojek. Jadi pos ojek ini pos terakhir, kayak pos bayangan gitu. Jadi pos terakhir sebelum pos 1. Jadi dari tadi tuh yang kantor pos jaga sana itu kurang lebih kesini sekitar 20 menitan. Ada di ketinggian 1661 mdpl. Kita ketemu lagi di pos 1 insyaallah. Bye. Alhamdulillah, posisi kita udah di pos 1. Bismillah, jam 10.23 pada ketinggian 1772 mdpl kita sampai. Berarti perjalanan dari pos Gojek tadi itu kurang lebih 40 menit lah. Lama juga sih. Sebentar lagi pos 2 di atas. Ya, semoga lancar. Bismillah. Kita nyantai dulu. Sebat. Kita ketemu sama 4 pendaki. Langsung terjamin, keselamatan kita terjamin. iya betul. Apa-apa di atas kita udah standby.
Oke guys, sekarang kita udah ada di ketinggian 2017 kurang lebihnya, arah ke pos 3 Buntut Kutong. Sekarang ini udah jam 13.13, hampir setengah 2, masih di pos 3. Jadi emang gue jalannya santai banget sih. Jadi kita istirahat dulu, sholat zuhur, ganti sholat Jumat karena ini hari Jumat, jadi ya nggak bisa sholat Jumat, jadi kita ganti aja sholat zuhur. Masalah diterima atau enggak wallahu alam, yang penting kita udah usaha tetap untuk ibadah walaupun sedang dalam pendakian dan baju yang kotor. Yang penting balik lagi ke niat sih, insyaallah wallahu alam mungkin diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, untuk sampai pos 3 sendiri gue nggak tahu jam berapa, jalanin aja. Untuk cuacanya ini luar biasa, jadi kabut, panas, terang, angin, ya alhamdulillah lah, luar biasa indah buat kondisi Gunung Gede saat ini. Karena untuk tekanan udara yang sendiri asumsinya di 795, jadi di bawah 1000. Kalau udah di bawah 1000 itu intensitas hujannya tinggi ya, ini udah bahkan udah sampai 700. Tapi alhamdulillah, bismillah sama Allah juga masih dikasih cerah itu, masya Allah. Jadi masih bisa nikmati perjalanan. Mudah-mudahan sampai Surken itu belum ketemu malam, jadi bisa bangun hemuk ya, karena kalau udah malam itu lumayan susah untuk bangun hemuknya, nyari tempatnya tuh rada susah. Jadi mudah-mudahan dipermudah, diizinin sama Allah dan dibantu sama sekitar. Itu aja ya, kita ketemu di pos 3 mudah-mudahan, atau ya di atas, nanti kita lihat situasinya ya. Bye.
Alhamdulillah, posisi kita sekarang udah di pos 3 Buntut Lotong. Itu kita sampai di jam 14.35. Ini ada di ketinggian 2165 mdpl. Kondisinya kabut tebal. Ada beberapa pendaki di sana. Kabut tebal. Nah, tantangannya nih ini nih, dari pos 3 ke pos 4 terus ke pos 5. Treknya itu lumayan, jaraknya juga jauh. Jadi sekarang jam setengah 3 ya. Setengah 3 itu kurang lebih kita nyampe bisa jam 5 jam 6 kali. Oke lah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, posisi gue sekarang udah ada di Surken ya. Kemarin sampai Surken itu jam setengah 7 malam, sampai Surken Timur. Jalan sekitar 40 menit ke Surken Barat itu cari camp ya. Nah, tapi untuk buka hammock itu rada sulit memang. Dalam artian sulit ini cuaca, dari sisi cuacanya ya. Nah, kemarin itu jarak pandang di dari Surken Timur ke Surken Barat itu cuman 1 atau 2 meter itu kita nggak bisa lihat ke depannya. Jadi sempat bingung jalan dari Surken Timur ke Surken Barat itu sempat bingung karena ya kita nggak bisa ngeliat kondisi kita di depan. Lampu-lampu pun yang ada di Surken Barat kita nggak bisa lihat, jadi harus benar-benar dekat baru kelihatan. Nah, waktu itu kemarin itu gue bareng sama anak dari Solo. Alhamdulillah ada temennya. Jadi mulai dari pos 4 itu gue ketemu mereka, dan akhirnya menjelang pos 5 ya. Jadi 1 jam sebelum pos 5 itu atau Surken Timur gue ketemu sama tim Solo. Akhirnya bareng sama mereka, alhamdulillah. Jadi di Surken itu gue nggak sendirian jalannya. Nah, tapi ada kendala, yaitu kendalanya mereka sempat tidak memperbolehkan gua untuk hammock-an karena mereka khawatir. Jadi lebih baik gabung aja di mereka. Tapi gimana ya, gua kurang sepakat atau kurang setuju karena memang tujuan gua kesini adalah hammock. Apapun alasannya ya tetap harus hammock gitu kan, karena itu ada resiko yang harus gua ambil ya. Gua berani memutuskan untuk menggunakan hammock, ultralight menggunakan hammock tanpa tenda kegede, maka resikonya pun juga harus gue siap terima ambil. Nah, jadi pas gue lagi izin pamit sama anak-anak Solo, nah gue ketemu teman-teman dari Ray ya. Teman-teman dari Ray ini itu lagi punya project, yaitu adalah shelter darurat kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah shelter darurat, gue lupa. Jadi
mereka sedang membangun di beberapa gunung ya, untuk membangun shelter darurat. Nah, shelter darurat ini fungsinya untuk apa? Untuk evakuasi bila mana ada yang kondisinya tidak memungkinkan atau sedang darurat ya, misalnya sakit, hipo atau lainnya, itu bisa dibawa nanti ke dalam shelter itu ya. Jadi nanti hanya ada beberapa yang bisa masuk ke dalam shelter itu, dan tentunya ada persyaratan khusus untuk bisa masuk shelter itu, yaitu kondisinya sakit ya. Nah, itu bisa masuk dalam shelter itu. Mereka saat ini sedang bangun. Nah, jadi pada saat gue mau udah pisah dari tim solo, gue mau cari hemok ya, ketangkaplah gue sama mereka, karena sebelumnya sempet bareng dari pas di registrasi GPO, kemudian di jalan ketemu lagi, akhirnya di sini ketemu lagi. Mereka emang sengaja nunggu. Dan lagi-lagi gue nggak diperbolehkan untuk hemok sama mereka, karena dari sisi angin sama kabutnya ini emang Surken ini lagi bener-bener kacau, tebel banget, dan anginnya juga kenceng banget. Dinginnya itu kayak dinginnya kemarau panjang, jadi dingin banget. Nah, akhirnya gue nggak diperbolehin, dan gue diajak mereka untuk camp di tendanya dia. Jadi bareng sama Mas Tio Jejak Petualang Survival. Nah, itu dikepalai sama Mas Tio itu. Nah, saat ini mereka sedang, kalau kalian dengar nih suara-suara kayak lagi bangun, yaitu proyeknya mereka lagi bangun shelter darurat itu. Jadi rencana gue untuk hemok itu 2 kali digagalkan, dan akhirnya ya gue menghargai bantuan mereka untuk nggak menolak ya, walaupun sebenarnya gue sempat menolak karena sebenarnya masih memungkinkan untuk gue buka hemok ya, tapi ya gue menghargai baiknya, tawaran baik mereka, sehingga gue gabung sama mereka buat di tenda mereka, gue tidur di tenda mereka gitu ya. Nah, cuman mungkin gue akan duluan karena gue hanya 1 malam, dia di sini udah jalan 10 hari karena untuk bangunnya sekitar 12-15 hari katanya bangun shelternya. Oke, itu aja dari gue. Ini udah jam 10.55, jam 11. Harusnya gue udah turun dari jam 9, tapi karena PW jadi males juga. Mungkin gue turun dari sini jam setengah 12. Kondisi Surken juga kayak gini tuh, bisa dilihat kabut terus, kabut sama angin, dan yang memang cerahnya itu kecil, kemungkinan perbandingannya itu 80-20%. Jadi emang 80% ini full itu kabut sama angin terus, gitulah ya. Oke, itu aja dari gue, dari Surken ya, Surya Kencana Barat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Semoga diberi kelancaran dalam solo hiking ini ya, tidak ada kendala. Selamat sampai tujuan dan berkumpul lagi kembali dengan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke guys, posisi di Gede lagi ngap. Ini kebangetan santai emang, padahal udah jam setengah tiga, udah jam setengah 2. Ini kita masih di ketinggian 2746 mdpl. Mungkin sekitar 20 menit lagi kita baru sampai puncak Gede. Mudah-mudahan lancar lah. Bismillah. Oke.
Susah pakai kacamata.
Hampir saja aman. Yang udah capek.